Yo Tsemagon, seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kejutan yang paling menarik pada chapter ini tentu saja hal yang menyangkut karakter Gunko yang memiliki kemampuan untuk beregenerasi yang memungkinkannya untuk memperbaiki organnya yang rusak. Caranya dalam melakukan hal ini tampaknya pada dasarnya serupa dengan apa yang kita lihat sebelumnya dalam kemampuan dari Saint Saturn untuk meregenerasi lengannya dan kemampuan dari Nasujuro untuk meregenerasi kepalanya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, apakah para kesatria suci seperti Gorosei menerima anugerah, regenerasi, dan juga awet muda? Jika memang iya, mengapa Garling waktu muda tidak mendapatkan kemampuan awet muda ini dan malah ikut menua seperti sekarang? Di sini, apakah Oda Sensei membentuk sistem hierarki dengan 3 tingkatan seperti Tritunggal Keabadian Agung, di mana kedaulatan didistribusikan sesuai dengan apa yang telah dicapai setiap tingkatan dari 3 kualitas. 3 tingkatan ini adalah hidup kekal abadi, awet muda, dan juga kemampuan untuk memperbaharui. Kehidupan kekal adalah keberadaan yang kekal dan tak berujung, di mana tidak ada pemusnahan sama sekali. Awet muda sendiri adalah badan yang selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada uban, tidak ada keriput. Namun sifat ini tak mencegah pemiliknya dari kematian yang mungkin terbunuh atau binasa karena penyakit atau pukulan yang mematikan. Ini adalah grade kedua dari kehidupan kekal abadi. Kemudian yang ketiga adalah pembaharuan. Saat tubuh mendapatkan kembali bentuknya setelah rusak, memperbaiki apa yang rusak dan membangun kembali apa yang hilang dari organ-organnya. Namun lagi-lagi hal ini sendiri tak menjamin kelangsungan hidup kecuali jika sifatnya tak terbatas. Untuk kesatria suci tidak memiliki apapun dari trinitas ini kecuali pembaharuan. Sementara itu, Gorosei dianugerahi awet muda saja dan dihormati dengan kekuatan pembaharuan. Dan Im Sama mempunyai seluruh trinitas bersatu di dalam dirinya. Dia abadi, muda, tak pernah tua, dan memperbaharui diri tanpa batas. Jadi kemampuan yang diterima oleh Gorosei dan juga para kesatria suci ini tak lain hanyalah limpahan dari kekuatan Im Sama. Mereka hanyalah wadah bagi sebagian keabadian yang telah dianugerahkan kepadanya. Bukti bahwa limpahan kekuatan ini berasal darinya adalah bahwa Im Sama ini mampu mengambilnya kapan saja dia mau. Seperti yang kita lihat ketika dia marah kepada Saturnus. Bukti lain adalah Im Sama merasakan haki milik Joy Boy meskipun jarak dia jauh. Dia tidak akan merasakannya jika tubuh dari Gorosei tidak terhubung ke tubuhnya dengan cara tertentu. Jadi kemungkinan besar hubungan tubuh mereka dengannya didasarkan pada tanda khusus yang diukur oleh Im Sama di tubuh para bawahannya ini. Ini memungkinkannya memberikan mereka sebagian kualitasnya dan berbagi dengan mereka sebagian keabadiannya. Jadi mungkin inilah pertanda yang sama yang dimaksud oleh Saint Somers dan yang dimiliki juga oleh para kesatria suci dan juga Gorosei yang lainnya. Ada juga kemungkinan bahwa kemampuan ini berasal dari buah iblis yang dimakan oleh Im Sama dan mungkin esensinya didasarkan pada sesuatu yang mirip dengan salah satu teknik buah dari Scarlet Lin yang memungkinkannya untuk meniupkan bagian jiwanya ke benda mati dan menghidupkannya. Sekarang kita beralih ke Brook yang tahu tentang Kesatria Suci. Hal ini sebenarnya tak mengejutkan. Ini bukanlah sesuatu yang rahasia ataupun tersembunyi. Ada juga 2 orang dalam dialog yang sama mengetahui apa itu Kesatria Suci, yakni Akainu dan juga ucapan dari Dragon. Oleh karena itulah kita tahu bahwa Brook ini sudah tua dan sepanjang hidupnya dia pasti pernah mendengar tentang unit dari Kesatria Suci pada suatu waktu ataupun kesempatan. Kemudian kita beralih lagi ke masalah lain dari chapter ini. Para pendiri pemerintahan dunia tahu dengan pasti bahwa dunia ini sedang menuju ke arah kiamat. Dan oleh karena itulah mereka memilih untuk tinggal di titik tertinggi di muka bumi. Karena mereka tahu bahwa semua yang ada di bawah titik itu suatu hari nanti akan ditelan oleh laut. Namun Vegapunk telah mengungkapkan kebenaran yang selama ini berusaha keras disembunyikan oleh pemerintahan dunia dan mengungkap apa yang selama ini berusaha mereka sembunyikan dari mata dunia. Nah, tidak berhenti sampai di situ saja, Vegapunk ini terus memperingatkan dunia tentang perang besar yang akan segera terjadi di seluruh dunia. Perang di mana senjata-senjata kudo yang belum pernah dirakit kecuali untuk pemusnahan akan digunakan kembali sampai pada titik di mana kita hanya bisa berada beberapa meter lagi dari tenggelamnya dunia ini. Ini juga adalah perang yang sama yang diprediksikan oleh Doflamingo dan dibicarakan oleh Shirohige. Bagaimana mungkin Im Sama ini tak terusik bahwa apa yang dilakukan oleh Lily ketika ia menyebarkan poneglyph ke penjuru dunia
Itu bukanlah sesuatu kesalahan atau ketidaktahuan di pihaknya, melainkan sebuah rencana yang dipikirkan secara matang yang telah dimulai 800 tahun yang lalu sebelumnya. Oleh karena itulah, upayanya untuk menenggelamkan dunia hanyalah usaha menyedihkan untuk mengaburkan kebenaran ini sebelum terungkap, sebelum dunia terbangun terhadap kenyataan apa yang sedang direncanakan oleh Im-sama ini. Im-sama sudah melakukan percobaannya dengan Mother Flame dengan membahayakan menaikkan permukaan air laut. Semua ini dia lakukan untuk menghapus dunia ini dalam momen ketidaktahuan akan realitasnya. Atau mungkin dia ingin menguburnya sebelum kebenaran dapat muncul dari bawah reruntuhan. Jadi, tindakan dari Vegapunk yang membunyikan alarm dan mengungkapkan kebenaran adalah upaya pemerintah segera untuk menundukkan negeri Elbaf. Mereka akan mengumpulkan kekuatan apapun yang bisa mereka miliki untuk menguntungkan mereka dalam perang yang akan datang ini. Nah, sekarang kita ke Elbaf. Gaban tahu bahwa ini adalah gangguan Elbaf yang dapat mengganggu stabilitas dunia. Kekuatan rakyat dari Elbaf ini akan menjadi penyelamat dunia jika diarahkan dengan benar. Namun itu akan berubah menjadi malapetaka besar jika disalahgunakan. Jadi Gaban ini sudah tahu bahwa pemerintahan dunia sekarang menargetkan pasukan-pasukan raksasanya. Dan nasib ini akan mengarah pada perang besar yang akan menentukan dunia. Namun para raksasa yang harusnya menjadi pasukan elit untuk menghancurkan dunia, mereka sekarang hidup dalam kedamaian sampai kelemahan tanpa batas pada diri mereka. Ini pun tak menyenangkan bagi Saint Somers pada chapter terakhir. Saat para raksasa ini beralih untuk belajar dan berdagang dan meninggalkan senjata dan kebisingan perang yang selama ini mengikuti mereka. Inilah yang mungkin dilihat oleh musuh dalam perubahan para raksasa. Pemerintahan dunia langsung mempertimbangkan kembali rencananya dan menjadikan penculikan anak-anak sebagai cara yang tidak hanya untuk menaklukkan para raksasa ini, tetapi juga untuk memancing binatang buas yang terpendam dan membangkitkan sifat biadab yang telah padam oleh para raksasa ini, sehingga para raksasa dapat kembali ke sifat asli mereka sebelumnya, yakni raksasa yang ganas dan pantang menyerah dan juga tak terkalahkan, yang bernafsu untuk berperang. Jadi ide membangun sekolah dan mendirikan perpustakaan pada awalnya merupakan gagasan dari Raja Harald. Kalau memang benar Raja Harald ini menyatakan kesetiaannya kepada pemerintah, batinnya mungkin berbeda. Ia ingin memanfaatkan pengaruhnya untuk keuntungan rakyatnya. Maka dari itu ia tampak bekerja sama dalam penampilan. Padahal sebenarnya ia orang yang sangat licik menenangkan musuhnya untuk menghindari bahaya. Karena perjanjiannya dengan pemerintahan dunia mengharuskan pasukan Elbaf ini menjadi pasukan bayaran. Ia tampaknya berusaha melemahkan pasukan itu secara halus dengan menyarankan rakyatnya untuk meninggalkan senjata mereka dan sekarang fokus pada sains dan juga perdagangan dengan harapan dapat mengagalkan niat dari pemerintahan dunia dan merampas senjata raksasa yang ingin pemerintah dunia eksploitasi. Jadi sekarang Gunko berhasil menculik Kolon, sementara Killingham menjatuhkan para guru ke tanah dan Somers bersiap memberikan pidato yang lantang dengan semua rasa raksasa, di mana pengumuman tentu jelas bahwa anak-anak mereka telah diculik dan dibawa sebagai budak ke Mareojoa. Nah, begitu pidato ini disiarkan, para raksasa mendapati diri mereka di persimpangan jalan, menyerah pada tuntutan para ksatria atau memberontak. Jika perpecahan ini terjadi, kita mungkin akan mendapati sebagian raksasa berpihak pada pemerintahan dunia. Dan baru saat itulah apa yang diucapkan Luffy sekarang jelas. Saat ia menyatakan bahwa ia tak akan ragu untuk melawan mereka jika mereka menghalangi jalannya menuju tujuannya. Jadi overall, pidato dari Somers akan memiliki dampak yang signifikan dalam mempercepat pembebasan dari Loki. Terutama dengan adanya Denden Mushi di dekatnya yang ini akan terdengar ke penjuru dunia dan akan menimbulkan konflik yang sangat besar. Nah, sekarang untuk kru bajak laut topi jerami sendiri, mereka harus bertindak cepat dan menyelamatkan anak-anak sebelum para kesatria suci ini mengeluarkan mereka dari Elbaf. Atau jika gagal ataupun terlambat, pertempuran besar ini akan berpindah ke tanah suci Mareojoa. Yap, jadi inilah pandangan Tamagon terkait dengan chapter kita di minggu ini. Tentu kita akan mendapatkan lagi jawabannya di minggu depan karena chapter One Piece akan rilis seperti biasa. Jangan lupa support kalian bagi channel ini untuk subscribe, like, dan komennya. Dan terima kasih sudah menonton dan kita akan bertemu lagi dalam video selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jagar. Mari kita berlabuh.